Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita memasuki hari raya gerejawi, yaitu hari Pentakosta, yang banyak disalahpahami oleh anak-anak terutama ya. Apa arti hari Pentakosta? Hari turun Roh Kudus? Bukan. Pentakosta, penta artinya 5 ya. Hari Pentakosta artinya hari ke-50. Hanya di tahun itu, di saat itu, ketika hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun. Ya, itu kesalahpahaman pertama. Kesalahpahaman kedua, ada yang menganggap atau mengerti karena Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, maka sebelumnya Roh Kudus belum eksis. Maka ada zaman Bapa, ketika Bapa menciptakan alam semesta, itu zamannya Bapa. Lalu zamannya Yesus ketika dia inkarnasi, itu zamannya Yesus. Lalu Yesus ditarik dari peredaran, istilahnya kembali ke sorga, maka Yesus menjanjikan Roh Kudus datang, maka pada hari ke-50, Yesus mengutus Roh Kudus bersama dengan Bapa, maka Roh Kudus datang. Setelah datangnya Roh Kudus sampai sekarang, ini zamannya Roh Kudus. Ya, maka Roh Kudus akan terus dicurahkan. Ini hal yang keliru. Karena sejak permulaan zaman bahkan sebelum ada dunia ini, Allah Tritunggal itu sudah eksis. Hanya ya menciptakan dunia sama-sama. Waktu Yesus datang, sebelumnya Yesus sudah ada. Before Abraham I was, kata Yesus Kristus. Artinya dia sejak kekekalan. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kalau kita searching saja kata Roh Kudus di Alkitab, aplikasi Alkitab kita, di Perjanjian Lama kata Roh Kudus juga ada. Mau Roh Allah, Roh Kudus, Roh Tuhan, itu ada. Dan sampai selama-lamanya. Maka dari permulaan zaman sampai akhir zaman, itu zamannya Allah Tritunggal. Jadi tidak ada fase Allah Bapa atau zaman Allah Bapa, zaman Yesus, zaman Roh Kudus. Semuanya, semua zaman Allah Tritunggal itu berkarya. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai dasar firman yang akan kita renungkan pada hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Perikop firman Tuhan ini pun sering disalah mengerti dan disalah ajarkan dan disalah khotbahkan. Bahkan oleh gereja-gereja Tuhan. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah peristiwa bahasa roh. Ya, bahasa roh. Padahal ini memang benar bahasa roh, tetapi ini adalah bahasa roh yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Ada dari Partia, Elam, Mesopotamia, bahkan dari Arab. Ya, dari Arab juga ada, baca seluruh perikop bagian ini. Dan orang Arab juga datang, tentu orang Arab yang percaya kepada Tuhan. Ya, orang Yahudi di tanah Arab. Pada saat itu di tanah Arab juga banyak orang Yahudi. Sehingga ketika rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, itu adalah dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh hadirin yang hadir pada saat itu yang merayakan hari Pentakosta. Maka bukan mustahil walaupun tidak dicatat. Mungkin ada kata subhanallah. Ya, wah terpujilah Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ada dalam berbagai bahasa. Ya salah satunya tentu bahasa Arab. Itu bukan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Seperti yang di Korintus, beda. Ya, itu berbeda. Yang di sini adalah dalam bahasa-bahasa daerah-daerah yang rasul-rasul itu enggak ngerti apa yang mereka ucapkan. Tetapi pendengar yang datang dari berbagai-bagai belahan dunia itu mengerti apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Ya, atau oleh rasul-rasul yang pada saat itu menerima pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, memang Roh Kudus adalah
satu dari Allah Tritunggal, ini Allah yang esa tetapi di dalam 3 pribadi, ya. Kalau Allah Bapa hampir no debat, ya. Semua punya pandangan yang sama. Tetapi ketika berbicara Yesus Kristus, ada banyak perdebatan. Siapa Yesus? Dia pencipta atau dia ciptaan? Ya, dia nabi atau dia Tuhan? Dia manusia yang diangkat jadi Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia? Ya. Dan Roh Kudus juga tidak kalah kontroversialnya, ya. Ada yang menganggap Roh Kudus itu hanya tenaga Tuhan, seperti tenaga yang keluar dari diri Allah, tadi pagi sudah dibahas. Sehingga ada gereja-gereja tertentu yang ritual gerejanya seperti paling penting itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Maka ada 10 hari berdoa minta pencurahan Roh Kudus, padahal Roh Kudus sudah dicurahkan. Ya, Roh Kudus dicurahkan hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Ya, tentu boleh-boleh saja merayakan hari raya penantian pencurahan Roh Kudus. Boleh, seperti kita di Desember kita ada Minggu Advent. Loh kok Yesus ditunggu-tunggu, Yesus kan udah lahir. Itu hari raya gerejawi. Kita bukan sedang menunggu Yesus lahir lagi. Kita tahu Yesus sudah lahir, hanya Advent dalam artian kita menantikan perayaan peringatan kelahiran Yesus dengan hati yang sungguh. Ya, jadi Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kita harus mengerti utuh ketika kita mengatakan Roh Kudus dicurahkan, pencurahan. Ya, karena di negara kita kata curah-curah ini konotasinya agak-agak murahan. Ya, minyak curah, mentega curah, terigu curah, ya, itu pasti kualitasnya di downgrade supaya harganya terjangkau oleh masyarakat banyak. Tapi pencurahan Roh Kudus maksudnya adalah ketika pada saat itu terjadi fenomena bagaimana Roh Kudus turun menjadi sesuatu yang bisa dilihat oleh orang banyak. Tampaknya seperti lidah-lidah api. Ada suara angin, tiupan angin keras. Ya, itu yang terjadi. Lalu hinggap lidah-lidah api di atas kepala para rasul dan mereka berkata-kata dalam berbagai-bagai bahasa dan mereka memuji Tuhan. Ya. Nah, jadi hari ini kita hanya membatasi pengertian kita bukan tentang pribadi Roh Kudus, tapi sesuai dengan temanya adalah Roh Kudus dan karyanya. Roh Kudus dan karyanya. Yang pertama, ya, langsung saja. Yang pertama, karya Roh Kudus adalah mempertobatkan orang sehingga orang bertobat. Bertobat di sini dalam pengertian yang seutuhnya, mulai dari panggilan Injil yang efektif, orang yang mendengarkan berita Injil, ketika dia meresponi Injil tersebut, itu karena Roh Kudus, bukan karena dia orang baik, bukan karena nuraninya bersih, bukan karena otaknya hebat sehingga dia mengerti akan pemberitaan Injil lalu dia menjawab iya atas panggilan Tuhan. Ya, jadi itu semua dari Roh Kudus. Mulai dari panggilan Injil yang efektif sehingga dia menyadari kesalahannya. Ya, Yohanes 16 ayat 8 mengatakan Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa sehingga dia tahu dia orang berdosa, dia membuka hati, itu juga karya Roh Kudus. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, itu juga karya Roh Kudus. Sampai dia mengalami konversi, ya, yaitu perubahan status dari orang berdosa menjadi orang benar, itu juga pekerjaan Roh Kudus. Sampai kepada progres penebusan, pengudusan. Ya, dia sudah ditebus, dia status menjadi orang benar, tetapi kemudian dia masuk dalam proses pengudusan seumur hidup. Jadi dari hilir sampai ke hulu. Dari hulu sampai ke hilir, ya. Jangan terbalik-balik. Dari hulu sampai ke hilir, itu semua pekerjaan Roh Kudus. Dari mulai kita bertobat, percaya, sampai mengalami pengudusan yang terus-menerus, itu semuanya karya Roh Kudus yang paripurna di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa merasa untung saya orang baik, jadi saya cepat mendengar panggilan Tuhan untuk bertobat. Ya, saya sih berdosa tapi berdosa tipis-tipis saja, nggak kayak yang lain jahat-jahat. Kalau saya mah baik banget dah. Ya, dari kecil. Ya, tidak demikian. Sebaik apapun kita di mata Tuhan tetap kita adalah orang berdosa. Dan ketika kita punya status orang berdosa, maka kita pasti aktif berbuat dosa. Ya. Karena itu ketika kita ditebus bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus yang menggelisahkan hati dan pikiran
lalu memanggil kita dengan lemah lembut. Ketika kita merespon, memang itu dari diri kita bukan robot. Kita punya hati, kita punya nurani. Maka ketika kita nyesal, kita menangis, kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan, itu memang dari diri kita. Tetapi itu juga merupakan dorongan dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus, sejak di pencurahan Roh Kudus itu tidak in out, tidak. Kalau di perjanjian lama memang Roh Tuhan hinggap pada seseorang. Sehingga orang yang tidak baik pun ketika dihinggapi oleh Roh Allah, dia jadi orang baik. Wah, seperti nabi dia ya, karena sedang dihinggapi oleh Roh Allah. Tetapi ketika Roh Allah itu meninggalkan orang tersebut, dia jadi orang biasa lagi, yang mungkin jahat ya. Tetapi ketika kita membaca Injil sejak pencurahan Roh Kudus dan kisah para rasul dan seterusnya, maka sekali Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dia akan permanently tinggal di situ. Akan secara permanen. Jadi Roh Kudus bukan datang pergi. Apalagi di undang-undang. Ya Roh Kudus datanglah. Waduh, ini bukan main jalangkung. Ya, kalau main jalangkung iya. Diundang, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Roh Kudus enggak gitu. Ya sekali dia masuk, dia bertahta di dalam. Bukan kita suruh masuk, kita suruh pergi, kita suruh masuk, kita suruh pergi. Enggak. Ya, maka karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya yang pertama adalah pertobatan. Yang kedua ada 4 hal. Ya, yang kedua adalah pendampingan. Ya, pendampingan. Nah, pendampingan ini maksudnya juga dalam pengertian yang paling luas. Ya, saya pilih kata pendampingan. Ya. Jadi di Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17, Yesus mengatakan bahwa dia akan minta kepada Bapa agar seorang penghibur ya datang kepada murid-muridnya. Seorang penolong yang lain di ayat 16 disebut. Aku akan minta kepada Bapa agar ia mengutus seorang penolong yang lain. Inilah yang juga menjadi perdebatan bukan di kalangan orang Kristen, tapi di kalangan orang yang bukan Kristen. Ya, kenapa demikian? Karena kita sebagai orang Kristen, kita meyakini dan kita tahu dengan benar bahwa kehadiran Yesus Kristus itu dinubuatkan sejak perjanjian lama. Dan Yesus sendiri menubuatkan kedatangan Roh Kudus. Ya, maka ada yang bukan Kristen membuat klaim yang unik, menarik, tapi kacau luar biasa. Ya, dikatakan seorang penolong itu Yesus sedang menubuatkan kedatangan nabi terakhir. Ya, Alkitab Kristen mengatakan seorang penolong yang lain. Ya, Roh Kudus itu orang bukan? Bukan. Alkitab Kristen bilang seorang penolong yang lain. Menarik. Lalu diutak-atik kotak-katik kata dengan ahli-ahli bahasa. Karena bahasa aslinya parakletos. Parakletos artinya penghibur, mirip dengan kata paraklitos, periklitos. Dalam bahasa Arab artinya Ahmad. Ya, dan dengan itu Ahmad dikatakan adalah nama lain dari nabi terakhir. Ya, maka Yesus sedang menubuatkan kedatangan nabi yang terakhir. Tapi orang Kristen memelintir katanya. Menarik sekali, menarik. Ya, orang yang suka belajar bahasa itu pasti tertarik. Wah, iya ya, iya mirip ya. Parakletos, paraklitos, periklitos. Ya, ada ternyata bahasa Arabnya Ahmad loh. Ya, maka aku akan meminta kepada Bapa agar dia mengutus Ahmad. Ya. Menarik. Ya, tapi ngacoknya luar biasa. Kenapa? Karena di ayat 17 Yesus langsung memberikan penjelasan, yaitu roh kebenaran. Ya, bukan orang. Hanya problemnya adalah ada di penterjemahan bahasa Indonesia. Di bahasa Yunani nggak ada masalah. Allos parakletos itu bukan berbicara tentang manusia. Ya, dan kalau kita secara sederhana kita belajar ilmu tafsir atau hermeneutika, maka ketika kita membaca satu kata kita harus lihat kalimat sebelumnya apa, kalimat setelahnya apa. Maka kita akan mengerti ya makna sesungguhnya apa yang dimaksudkan oleh si pembicara itu.
Karena Yesus memang mengatakan seorang penolong yang lain, tetapi di ayat 17 dikatakan yaitu roh kebenaran. Dan lalu lompat ke ayat 26 masih di perikop yang sama, dikatakan supaya sang penghibur yaitu Roh Kudus. Literal, ya. Itu bukan berbicara tentang manusia, ya. Itu berbicara tentang Roh Kudus. Dan kalau kita baca seluruh berita Injil bahkan dikatakan engkau jangan kemana-mana, tetap di kota ini, ya. Tetap di kota ini. Nah kalau yang tadi tafsiran itu yang dikatakan Nabi terakhir datang 600 tahun kemudian. Ya maka kalau engkau tetap datang di kota ini, cucunya murid-murid juga nggak akan melihat orang itu. Orang tetap disuruh tinggal. Ya. Karena apa? Karena Roh Kudus akan dicurahkan. Dan Roh Kudus juga itu yang akan mengajarkan. Ini fungsinya juga pendampingan. Pendampingan juga ada kata pembelaan. Misalnya di pengadilan, pengacara itu pakai kata yang sama. Parakletos. Jadi pendampingan ini berbicara tentang pembimbingan, pengajaran, perlindungan, ya. Banyak sekali maknanya kata parakletos ini. Dan Roh Kudus yang mendampingi umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan didampingi. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Kalau kita baca kelanjutan di ayat pasal 14 ini. Ya, jadi ada pendamping. Tentu ketika Yesus mau terangkat ke sorga, murid-murid tentu sedih. Waktu Yesus meninggal aja mereka galaunya luar biasa. Padahal udah dibilang akan bangkit. Setelah bangkit, Yesus menampakkan diri senang lagi. Tapi itu sebentar. Lalu Yesus pergi selama-lamanya. Ya, maka ketika mau ditinggal Yesus mereka sedih sekali. Dan Yesus tahu, aku nggak akan tinggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa supaya dia mengirim seorang penolong yang lain. Dan Roh Kudus terus mendampingi orang percaya. Ya, sampai sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, berbicara tadi tentang perlindungan. Roh Kudus juga akan selain mengajar, dia akan menolong dalam saat-saat bahkan saat yang paling sulit. Ya, saya sendiri mengalami. Waktu saya pelayanan misi dulu, saya 6 kali diinterogasi. 6 kali diinterogasi. Pertama kali diinterogasi saya dapat surat panggilan ke Polsek. Saya tidak datang karena saya kecelakaan, saya keseleo, lalu kuku kaki dicabut jempol. Jadi saya nggak bisa jalan, saya jalan digotong, mau kemana-mana harus digotong. Lalu karena saya tidak datang panggilan, maka saya didatangin. Ya, satu mobil, ada yang bawa senjata, ada yang tetap di mobil, ada yang di halaman rumah, ada yang di dalam. Saya diinterogasi. Wah, nggak takut ya? Ada takut di dalam, tapi saya tidak tunjukkan. Ya, saya yakin kalau Tuhan yang utus saya, Tuhan lindungi. Kalaupun saya tidak hidup lagi, ya enak kan? Kan kalau orang yang benar itu, hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi saya sampai terus menerus diinterogasi, tidak ada pasal yang memberatkan saya. Jadi saya hanya diinterogasi dan diintimidasi. Tapi tidak ada pasal yang bisa dijatuhkan, dituduhkan kepada saya. Saya bilang saya setiap hari ada di sini. Setiap hari saya mengajar di sekolah. Apa yang saya ajar, Anda tanya murid saya. Jangan tanya ke saya. Tanya guru-guru yang lain. Tanya orang kampung sini. Mereka semua kenal saya. Ya, jadi saya yakin bahkan Roh Kudus juga menaruh kata-kata untuk bagaimana kita menjawab. Karena itu adalah sebuah hal yang tidak kita persiapkan sebelumnya, tidak diduga sebelumnya. Tiba-tiba didatengin, mau ngapain coba? Tengah malam lagi, ya nggak sempat mikir itu, nggak sempat latihan ngomong, ya. Tapi saya percaya perlindungan Roh Kudus itu nyata, ya. Tentu ada misionaris juga yang menjadi martir. Tentu cara Tuhan beda-beda. Toh menjadi martir juga itu malah bahagia sekali dan sangat dihormati oleh Tuhan orang-orang yang menjadi martir. Yang ketiga, tentu karya Roh Kudus adalah penginjilan, ya. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan ketika Petrus berkhotbah, dia bukan seorang ahli apologetika, dia bukan pakar homiletika ilmu berkhotbah, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Maka ketika dia berbicara, saya yakin bahasanya sederhana. Dia nelayan, bukan sarjana ilmu pelayaran, bukan. Ya, nelayan desa.
Tapi ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat, memberi diri dibaptis. Pegel nggak tuh? Ya, saya rasa belum ada gereja yang mengadakan pembaptisan, yang baptis 1 orang, yang dibaptis 3 orang. Waduh, bisa mati rasa tuh tangan tuh. Ya, 3.000 tuh. Mikirinnya aja pusing, ya kan? Ini nggak pakai panitia loh, orang langsung bertobat, langsung memberi diri dibaptis. Bagaimana itu? Tetapi karya Roh Kudus luar biasa. Ya, ada banyak orang yang menggunakan nama Tuhan hanya sekadar untuk mencari hal-hal yang spektakuler. Buta melihat, lumpuh berjalan, tapi kadangkala hanya mujizat yang dijual, bukan Injil. Ini adalah hal yang keliru. Loh, jadi tidak boleh ada mujizat atau tidak ada mujizat? Mujizat ada. Sekarang bisa nggak ada mujizat? Bisa banget. Tapi semua mujizat yang ada di Alkitab bukan mau menunjukkan saya ahli mujizat, saya punya karunia mujizat, tidak. Ya, mujizat yang dilakukan itu bahasanya kalau kita lihat bahasa asli artinya tanda. Tanda bahwa berita yang disampaikan berasal dari Tuhan, ya. Dan si pembawa berita adalah utusan Tuhan. Maka ada kalanya Tuhan memberikan tanda kepada pemberita Injil. 20-30 tahun yang lalu ketika saya masih sekolah, saya mendengar penginjil-penginjil cerita. Ya, saya tidak pernah mengalami hal yang spektakuler seperti yang mereka alami. Tetapi kadang-kadang memang ada seperti itu. Bagaimana ada penginjil di pedalaman, dia datang dites. Orang zaman dulu itu banyak ilmu-ilmu kegelapan. Dites, dikasih racun. Ya, dipegang gelasnya pecah. Ya, maka dukun yang meracuni itu langsung tunduk. Wih, ini ilmunya lebih tinggi daripada saya. Ya, saya yakin dia tidak membohongi saya. Ya, untuk apa dia bohongi? Juga dia nggak dapat apa-apa dari saya. Tapi bagaimana dia menyaksikan ketika Injil diberitakan ada kuasa. Mungkin ada yang menolak. Tetapi kalau Tuhan berkenan, maka Injil itu akan mempengaruhi orang lain dan bahkan bukan tidak mungkin. Mujizat ada. Ya, Pak Pendeta pernah nggak doain orang sakit sembuh? Pernah. Saya masih mahasiswa waktu itu. Kami pelayanan di pedalaman Kalimantan Barat. Kalau dari Ngabang kira-kira 500 kilo, 400, 500 kilo lagi. Ke Putus Sibau. Masuk di pedalamannya lagi. Ya, orang di kampung nggak mau tahu, ada hamba Tuhan padahal masih mahasiswa tingkat 2. Tolong doakan ini, doakan. Kita nggak mungkin nggak mau, nggak mungkin juga takut. Orang kita mission trip, doakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, kami sama-sama doakan. Ada beberapa yang sakit. Kami 7 orang, kami semua doakan. Lalu besoknya kami pindah ke desa yang lain. Lalu dikejar sama orang kampung itu. Dibilang, yang didoakan Bapak itu sembuh. Saya maksudnya. Yang didoakan Bapak itu mati. Tolong kuburkan, kata teman saya langsung pucat. Ya. Tapi bukan soal sembuh, bukan soal mati. Yang penting Injil diberitakan. Ketika Yesus melakukan mujizat, semuanya adalah dalam rangka pemberitaan kerajaan Allah. Pemberitaan Injil. Jadi bukan jualan mujizat. Ya. Kalau mujizat, setan bisa kasih enggak? Bisa banget. Anda pergi ke dukun, sembuh, bisa. Ya, mau sukses, mau kaya, minta ke setan bisa nggak? Bisa, tapi setan tidak akan mau mengabarkan Injil, udah pasti. Ya, tapi kalau hal-hal selain Injil, selain kebenaran, itu setan bisa kasih. Mau kesehatan, cinta ditolak, dukun bertindak, itu nyata. Ya sekarang sih udah jarang ya, udah jarang. Dulu itu ada, ya karena setan bisa berikan semuanya, kecuali pemberitaan Injil. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi juga kalau kita memberitakan Injil, orang mau percaya, ya jangan juga kegeeran, ya bukan karena kita, bukan karena keahlian kita berkata-kata, tetapi karena Roh Kudus memang mau menyelamatkan orang itu dan kita dipakai hanya sebagai alat. Ya, beberapa hari lalu saya beruntung ada seorang jemaat yang mengajak pergi ke rumah temannya yang mamanya sudah pernah ke gereja tapi belum Kristen. Doakan mau operasi pendarahan otak. Ya saya berdoa tapi saya memberitakan Injil dulu. Ya, lo kan yang dibutuhkan kesembuhan. Iya saya doakan kalau Tuhan berkenan berikan kesembuhan. Tapi Injil dulu di depan. Ya Injilnya yang penting. Ya kalau dia setelah dia mendengarkan Injil dia percaya lalu dia tidak sembuh, ya nggak masalah. Yang penting keselamatan kekalnya itu. Tentu orang sakit masa kita doakan terserah Tuhan, Tuhan mau panggil aja. Ya enggak, apalagi orang belum percaya. Kadangkala Tuhan lebih murah hati kepada orang yang belum percaya. Ya, kalau orang yang udah percaya keras diajar Tuhan. Ya,
keras diajar Tuhan. Saya mau boleh cerita bahwa waktu saya doakan orang di kampung sembuh. Papa saya stroke, saya doakan gak sembuh. 12 tahun sampai meninggal gak sembuh-sembuh. Ya. Padahal itu saya udah di sekolah teologi, sudah melayani. Apa karena setelah melayani Tuhan full time kuasanya jadi hilang? Ya enggak. Dulu yang nyembuhkan bukan saya. Papa saya doakan gak sembuh juga bukan karena kurang manjur, bukan. Yang penting kita di dalam Tuhan. Yang penting kita memiliki pengajaran yang benar. Ya, jadi nggak penting soal kita apakah kita tidak pernah sakit. Kalau sakit pasti sembuh. Kalau bangkrut lalu pasti sukses lagi. Ekonomi dan lain sebagainya. Bukan soal itu. Mengikut Tuhan adalah ketika kita punya relasi yang tetap benar dengan Tuhan. Ya, walaupun memang berkat-berkat akan dicurahkan juga oleh Tuhan. Ya, ikut Tuhan tidak pasti menderita, tetapi ikut Tuhan juga tidak pasti senang. Ya, bukan soal senang atau susah, tetapi soal apakah kita ikut Tuhan dengan benar atau tidak. Yang terakhir, pelayanan. Ya. Karya Roh Kudus adalah pelayanan. Ketika Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita, tentu akan ada karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan. Dan kalau kita baca 1 Korintus pasal 12 ini menarik. Ini adalah gereja yang punya sumber dana besar, punya sumber daya manusia yang besar, punya jemaat yang paling hebat di dalam Alkitab. Mereka punya karunia yang begitu banyak, ya, termasuk karunia bahasa roh. Ya, termasuk karunia bahasa roh yang bukan seperti yang di Kisah Para Rasul tadi. Tapi gereja ini juga adalah gereja yang paling kacau. Gereja yang salah satu ditegur paling keras. Karena apa? Karena karunia-karunia Roh Kudus tidak dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Ya, di pasal 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan semua karunia rohani itu diberikan, dikerjakan oleh roh yang sama. Yaitu Roh Kudus. Harusnya digunakan itu dengan sinergitas yang baik. Ya, bekerja sama. Bukan merasa karunia saya lebih menonjol, lebih hebat, lebih dihargai Tuhan daripada karuniamu. Ya, ini bukan tidak mungkin juga bukan hanya merusak gereja-gereja di Korintus, tetapi sampai kepada sekarang kita harus berhati-hati. Seringkali orang yang banyak karunianya merasa lebih hebat, lebih dihargai Tuhan, lebih berharga daripada jemaat yang lain, daripada penatua yang lain. Ya. Kadang-kala di gereja tentu ini secara tidak sadar ya. Mungkin orang yang berdiri di mimbar akan lebih punya sorotan yang besar. Wih, dia dipakai Tuhan hebat loh. Khotbah, ya. Wah, dia jadi WL, suaranya merdu, ya. Kalau saya paling apa? Ya, pegang kamera, operator yang enggak masuk ke YouTube. Ya. Tapi apakah yang di mimbar ini lebih dihargai Tuhan? Belum tentu, ya. Kadang-kadang orang di mimbar hanya untuk apa? Hanya untuk mempertunjukkan kehebatannya. Ya, bukan murni melayani Tuhan. Tapi ingin menjadikan mimbar sebagai cara untuk mendongkrak popularitas. Lalu akhirnya ujung-ujungnya duit. Mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Sekarang trennya apa? Orang suka dengar apa? Saya kasih yang orang suka. Supaya apa? Supaya gereja saya tambah banyak yang datang, tambah banyak yang datang, tambah banyak persembahan. Ya, ujung-ujungnya masuk ke kantong pribadi. Hati-hati. Ya. Dan berbicara tentang pelayanan. Ya, saya mau bicara tentang ini. Tuhan memakai hambanya mendiang pendeta Bigman Sirait. Bagi saya luar biasa. Beliau salah satu dosen kami dulu di kampus dan saya dari dulu kagum dengan beliau. Dan saya termasuk orang yang pelit untuk kagum sama orang, gitu loh. Enggak, istilahnya enggak kagum pada pandangan pertama. Saya kan lihat sampai saya pelayanan keliling kemana-mana. Ada waktu ke Jakarta saya sempatkan diri ketemu beliau. Lalu beliau sharing pelayanan. Singkat cerita akhirnya saya bergabung di Yayasan Mika tahun 2018. Jadi ada Yayasan Mika, ada Yayasan Pama, ya Yayasan Mika kalau tidak salah sejak 1999, Yayasan Pama sejak tahun 2002, ini semua dimulai oleh Roh Kudus melalui hambanya, Pendeta Bigman Sirait. Lalu apa?
tentu ada gereja juga. Gereja dulu namanya belum Gereja Reformasi Indonesia. Gereja dulu mungkin tahun 96-an, lalu Yayasan Mika tahun 99, Yayasan Pama 2002, lalu STT Makedonia tahun 2019. Ya. Jadi ini adalah Tuhan memberikan karunia, visi yang besar kepada hambanya, lalu didelegasikan kepada orang-orang yang memiliki beban pelayanan yang sama, ya. Untuk apa? Untuk meninggikan diri? Enggak, ya. Ini semua pelayanan yang dikerjakan sama sekali bukan profit oriented, ya. Sebagian juga yayasan didirikan adalah untuk mencari dana dari pemerintah, dari donatur. Waduh, proposal dikirim kemana-mana, lalu pengurusnya akhirnya beli rumah, beli apartemen, beli mobil. Ya, kita belum lama ada apa itu yang ditangkap-tangkapin itu, aksi cepat tanggap, ACT, ya, memakai dalil-dalil agama, memanggil orang, mempengaruhi orang biar nyumbang, tapi tujuannya apa? Untuk pribadi. Ya. Di sini kita belajar bagaimana kalau kita murni oleh karena Roh Kudus, maka kita melayani sebanyak apapun yang kita kerjakan, itu bukan untuk kita, untuk Tuhan. Bahkan saya saksinya sendiri bahwa hampir semua pelayanan ini ya modalnya adalah lutut, berdoa kepada Tuhan. Ya, saya sharing dengan salah satu pengurus dari awal, Pak Yuke, ya. Beliau cerita kepada saya, dulu waktu pertama-tama mau mendirikan Mika di Kalimantan, wah tentu ada harapan, ada orang luar negeri yang mau ini, tapi orang luar pikirannya sangat tidak salah, itu cara berorganisasi yang keren begitu negara maju. Kalau mau menjalankan satu, entah itu bisnis, entah itu pelayanan, entah apapun, harus kita punya dana persiapan sampai 2 tahun ke depan. Ya. Nah, Mika ini modal iman istilahnya, percaya kalau ini memang dari Tuhan, Tuhan akan pelihara. Dan sampai sekarang, walaupun defisit pernah enggak? Sering, ya, sering defisit. Tapi toh Tuhan tetap pelihara. Bagaimana caranya nanti enggak tahu. Ya, kita percaya bahwa kalau memang Tuhan yang memulai, Tuhan juga yang akan melanjutkannya. Ya, memang orang yang kita kasihi Pendeta Bigman sudah tidak ada. Tetapi sekarang adalah saatnya estafet itu diberikan kepada kita. Maka sebagai orang yang tahu bagaimana pelayanan ini dijalani dengan segenap hati, dengan segenap kemampuan, dengan penuh pengorbanan, walaupun memang tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang telah Tuhan kerjakan dan karuniakan bagi kita. Tetapi biarlah pelayanan yang telah dipercayakan oleh Roh Kudus melalui gerejanya, melalui yayasan, terjalin satu sinergitas, terjadi kolaborasi, ya. Kita bersama-sama bekerja, kita bekerja sama, ya. Dulu saya di sana juga walaupun saya status sebagai karyawan dari Mika, tetapi saya juga menjadi gembala di GRI di sana, ya. Dan sekarang hamba Tuhan yang sangat kita kasihi, Pendeta Netsen sudah 10 tahun di Jakarta, ya. Dan kita juga akan melepaskan beliau. Untuk apa? Di dalam rangka sinergitas. Di sana tetap status sebagai pendeta GRI. Namun beliau juga adalah dosen tetap di STT Makedonia. Dan juga telah memiliki nomor induk dosen nasional. Karena itu kita walaupun berat melepas, namun dengan besar hati kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan begitu banyak. Begitu banyak yang harus dikerjakan. GRI juga harus diperkembangkan. Yayasan Mika juga dimajukan. Yayasan Pama juga. Ya, kita berbagian semua. Saya juga ikut bantu menjadi salah satu kontributor penulis Pendeta Netsen juga di Reformata Online. Jadi apa? Kita tidak melihat, wah saya GRI, wah saya Pama, wah saya Mika, tidak. Tetapi ini semua adalah buah pelayanan Roh Kudus yang perlu disinergikan bersama-sama. Ya, tahun lalu saya banyak ngelihat spanduk tulisannya kepak sayap kebinekaan. Wah itu inspiratif sekali. Ya, bagi saya ini juga kita kepak sayap pelayanan. Bagaimana keempat lembaga ini bersama-sama mengepak. Ya kalau ngepak sebelah itu, waduh, nggak akan jalan. Mengepak harus bersama-sama dengan irama yang sama, dengan kekuatan yang sama, akan menghasilkan daya dorong,
akan menghasilkan daya angkat. Ya, kalau ngepaknya kompak. Ya, dengan kekuatan yang sama, dengan pemikiran yang sama. Nggak bisa yang satu mau gerak, yang satu nggak mau gerak. Ya, ini namanya mengepak sebelah sayap, nggak akan jalan. Kalaupun jalan miring-miring, ya nggak akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Jadi, ya, mari kita kembangkan terus pelayanan dalam konteks kita bergereja, ya, bagaimana Tuhan memakai hambanya, Pendeta Bigman, dan ada lembaga-lembaga yang sudah dimulai. Mari saya mengajak kita semua untuk berbagian, ya, mungkin berbagian di gereja, berbagian di Yayasan Mika, berbagian di Yayasan Pama, berbagian di STT Makedonia sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kita bukan hanya saya mau berkat Tuhan, saya mau berkat Tuhan. Ya, kalau kita masih bayi rohani, yes, kita hanya menerima. Ya. Tetapi ketika kita semakin dewasa, maka kita mau berbagian. Apa yang bisa saya kerjakan untuk pekerjaan Tuhan? Ya, mari kita lakukan bagian kita. Itu tanda buah Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, salah satunya adalah apa? Kemurahan hati, ya, kemauan dari diri kita untuk apa yang bisa kita berikan, ya, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi semuanya disinergikan, ya, mengepak bersama demi apa? Demi pekerjaan Tuhan, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Pentakosta bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa.